Samsung nih bener-bener ya ngasih opsi handphone harganya cuma 2 juta, tapi kameranya udah 3, desainnya cakep, baterainya awet, dan jaminan 2 tahun update software plus 4 tahun security update. Ini dia Samsung Galaxy A14 versi LTE. Yuk kita obrolin device yang satu ini. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo. Dan emang gue biasa nih seliweran di dunia internet itu ngomongin soal teknologi dan juga productivity. So if you're into that kind of stuff, please do klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Disclaimer, emang gue diajak nih sama Samsung Indonesia untuk bikin video ini, Samsung Galaxy A14 versi LTE. Ya, lo nggak salah dengar, LTE, bukan Samsung Galaxy A14 5G. Ini adalah dua device yang berbeda. Perbedaannya hadir di beberapa bagian, tapi tentu yang paling utama adalah masalah harga ya. Samsung Galaxy A14 ini hadir dengan harga yang pertama varian 4128 yaitu Rp2.399.000. Sementara yang varian 6128 itu hadir dengan harga Rp2.699.000. Yuk kita mulai bahas dulu Samsung Galaxy A14 ini. Kita mulai dari yang paling simpel yaitu bagian kameranya. Samsung Galaxy A14 ini hadir dengan 3 kamera belakang dan juga 1 buah kamera depan. Dari 1 hari gue megang Samsung Galaxy A14 ini untuk coba ambil-ambil foto, gue bisa bilang hasilnya ini menarik ya, karena pada beberapa gambar gue bisa mendapatkan hasil foto yang memiliki kesan dynamic range-nya itu cukup luas. Jadi emang teori-teori kita mengambil foto itu diperlukan di sini untuk bisa menghasilkan gambar yang bisa gue bilang ini good. Sementara untuk masalah ketajaman sendiri dengan 50 megapiksel main kameranya, Samsung Galaxy A14 bisa dibilang sudah menghasilkan gambar yang cukup tajam. Bahkan kamera depannya pun juga bisa dibilang udah lumayan oke. Namun memang dari sisi pengambilan video, karena budgetnya Samsung Galaxy A14 ini hanya mentok untuk mengambil video di FHD 30 fps. Dan untuk masalah stabilisasi, memang diperlukan extra effort terutama di bagian tangan untuk bisa menghasilkan footage atau gambar yang bisa dibilang stabil. Secara internal sendiri, Samsung Galaxy A14 ini menggunakan chipset Exynos 850, perpaduan RAM dan juga storage-nya ada 2, 4128 dan juga 6128. Hadir dengan RAM extension up to 6GB, baterainya 5000 mAh, dan sudah hadir dengan setup kamera belakang, main kameranya 50 megapiksel, ultra wide angle-nya 5 megapiksel, dan juga makro kameranya 2 megapiksel. Sementara kamera depannya itu 13 megapiksel. Dari sisi benchmarking, saat gue ngetes menggunakan benchmarking sintetis tentunya, gue bisa mendapatkan hasil 181 untuk single core-nya dan 1009 untuk multi-core score-nya diukur menggunakan Geekbench 5. Kalau gue terjemahkan ke penggunaan sehari-hari di saat gue coba multitask gitu ya, menggunakan split screen atau mungkin pop-up windows, ini memang bukan yang paling gegas untuk masuk ke mode-mode itu. Tapi setelah berjalan, bisa dibilang ya smooth-smooth aja. Cukup yakin ini terbantu dengan RAM extension-nya yang bisa up to 6GB kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Dari sisi baterai, gue buka jam 4 pagi itu ada di posisi 60%. Sekarang setelah 12 jam gue gunakan download ini itu, transfer ini itu, dan juga ya pakai beberapa kali foto dan nonton video, baterainya berkurang ke angka 30% dari 60%. Dan untuk screen on time-nya sendiri, gue sudah menyentuh angka 1 jam lebih. Somewhat ini oke, jadi kalau misalnya kita coba terjemahkan ke penggunaan sehari-hari, harusnya sekali ngecharge dari 100%, Samsung Galaxy A14 ini bisa digunakan lebih dari 1 hari. Secara fisik sendiri, Samsung Galaxy A14 itu tidak ada perbedaan dengan Samsung Galaxy A14 5G. Masih hadir dengan 3 buah kamera belakang, desainnya clean, namun ada tekstur di bagian bodi belakangnya, dan card slotnya ini masih hadir dengan triple card slot. Jadi masih bisa nih support external memory up to 1TB. Secara layar, Samsung Galaxy A14 ini masih mengandalkan panel PLS LCD untuk layarnya, dengan ukuran 6,6 inci, resolusi FHD+, dan desainnya Infinity V Design. Untuk yang doyan nonton multimedia dan segala macamnya, secara pewarnaan layar handphone ini udah cakep dan cukup tajam untuk kelasan FHD+ non-AMOLED. Tapi memang untuk bagian audionya dia hanya memiliki 1 buah loudspeaker yaitu di bagian bawah. With that said though, buat lo yang pengen nyolok-nyolok untuk mic jack atau headphone jack dia masih hadir. Dan juga buat lo yang pengen menggunakan TWS, Samsung Galaxy A14 ini hadir dengan koneksi Bluetooth yaitu Bluetooth 5.1. Masih ngomongin soal connectivity, buat lo yang pengen transfer data, Samsung Galaxy A14 ini tetap masih hadir dengan Quick Share. Jadi untuk pindah-pindah data sesama Samsung atau mungkin beda merek Android atau bahkan beda OS, itu masih sangat mudah digunakan.
tinggal klik quick share aja dan lo bisa pilih mungkin pengen copy link atau mungkin QR, terserah lo pengen yang mana. Dan tambahannya buat lo yang doyan top up uang elektronik, Samsung Galaxy A14 hadir dengan NFC, jadi nggak perlu repot-repot lagi kalau pengen isi e-tol atau mungkin bayar parkir otomatis. Banyak yang suka protes ya, Samsung Galaxy seri A itu hadir tanpa batok charger, dan sebenarnya di Samsung Galaxy A14 ini di harga 2399 dan juga 2699 lo nggak perlu bingung lagi karena Samsung Indonesia sudah membundling ya paket pembelian Samsung Galaxy A14 itu dengan adaptive fast charging 15 watt. Now by the end of the day, Samsung Galaxy A14 ini satu buah device yang menarik terutama buat lo nih yang mungkin menuju Ramadan atau mungkin pertengahan tahun itu pengen bagi-bagi handphone ya. Dengan budget 2 jutaan, Samsung Galaxy A14 ini udah ngasih satu buah skill yang lumayan banget di kelasannya. Dan tambah menariknya lagi, di harga 2 jutaan pula, Samsung Indonesia itu menjanjikan updatean software Samsung Galaxy A14 ini up to 2 kali OS atau 2 tahun OS dan juga 4 tahun security update. Jadi hitungannya udah lengkap lah. Saran gue buat yang pengen beli Samsung Galaxy A14 ini jangan sampai jauh-jauh dari tanggalnya dirilis video ini karena memang di saat gue bikin video ini itu lagi masa first sale atau mungkin flash sale. Jadi lo itu akan mendapatkan ekstra potongan Rp100.000 dari harga 2399 jadi 2299 dan dari harga 2699 jadi 2599. Lumayan banget. Mengingat kakaknya si Samsung Galaxy A14 5G sampai sekarang itu harganya masih sangat-sangat stabil. Jadi ya A14 ini bisa menjadi lagi-lagi salah satu mungkin handphone yang tepat buat lo yang lagi pengen ngasih handphone lah mungkin untuk pegawai lo atau mungkin untuk orang-orang sekitar lo. Mengingat harganya yang menarik yaitu di angka 2 jutaan. Tapi kalau mungkin lo punya pertanyaan lain, sok monggo silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi, mau nanya apa tentang handphone ini, sok monggo silahkan. Buat sekarang Taufik mau mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!